Keuntungan timnas Indonesia usai Dean James pulih. Rencana gila klub Italia duetkan Misil Girls dan Jay Izzels. Legenda Malaysia nekat jual trofi pribadi. Eliano jadi solusi absennya Marcelino dan Kevin Dick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Legenda sepak bola Malaysia nekat jual trofi pribadi. Ada apa ya? Eliano jadi solusi absennya Marcelino dan Kevin Dick. Keuntungan timnas dengan Dean James pulih. Dan yang terakhir, rencana gila klub Italia duetkan Jay Izzels dan Miss Hilger. Coba kita saksikan bersama ya. Salah satu legenda sepak bola Malaysia, Safi Sali, menjadi sorotan netizen lantaran bakal menjual salah satu trofi top skor Piala AFF miliknya. Safi Sali merupakan salah satu mantan pesepak bola Malaysia yang cukup dikenal para supporter Indonesia. Pasalnya, pesepak bola kelahiran Selangor tersebut sempat jadi mimpi buruk timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Di ajang tersebut, Safi Sali tampil memukau dengan torehan 5 gol dan membuatnya jadi top skor hingga akhir turnamen. Meski sempat menjadi momok skuad Garuda, namun kini mantan pemain Pelita Jaya tersebut tak ragu mengakui perkembangan tim merah putih. Bahkan, Safi Sali tak malu menegaskan bahwa timnas Indonesia kini jauh melampaui timnas Malaysia. Komentar-komentarnya pun mendapatkan hujatan dari supporter Malaysia yang tidak terima dengan fakta. Terlebih, skuad Garuda kini tidak lagi berada di level Asia Tenggara. Terbaru, Safi Sali pun seakan tak menganggap prestasi di level AFF membanggakan. Dilansir dari postingan media sosial pribadinya, Safi Sali menyebut bakal melepas trofi skor Piala AFF yang diraihnya pada 2010 lalu. Tidak diketahui pasti alasan striker Malaysia itu melakukan hal tersebut. Namun, ia percaya bahwa sudah saatnya melepas trofi top skor Piala AFF. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tampaknya bisa sedikit bernapas lega menyusul performa apik Eliano Reinders bersama T.C. Zwolle. Seperti yang diketahui, absennya Marcelino dalam laga krusial melawan Cina pada 5 Juni mendatang menjadi perhatian serius bagi Kluivert. Sang gelandang muda tak bisa tampil karena akumulasi kartu, meninggalkan lubang besar di lini tengah tim Nasional. Namun, hadirnya Eliano memberi harapan baru. Gaya bermainnya yang fleksibel memungkinkan Kluivert memiliki opsi menarik. Eliano bukan hanya bisa bermain sebagai fullback, tetapi juga mumpuni saat dipasang sebagai gelandang serang atau winger. Versatilitas inilah yang menjadikannya aset berharga. Hal itu terbukti ketika Eliano tampil gemilang saat menghadapi Willem II. Catatan 1 gol dan menjadi man of the match ditunjukkan bahwa adik Tijani Reinders itu mulai menemukan sentuhan terbaiknya. Tak hanya sebagai pengganti Marcelino, Eliano juga berpeluang mengisi posisi Kevin Dick yang mengalami cedera. Di pos bek kanan, Eliano bisa menjadi opsi alternatif. Meskipun area ini relatif padat oleh nama-nama seperti Sandy Walsh, Yaakob Sairi, dan Asnawi Mangko Alam, pengalaman Eliano di posisi tersebut tetap membuatnya relevan. Dengan segala kelebihan yang dimiliki, Patrick Kluivert jelas punya alasan untuk tersenyum. Eliano Reinders bisa menjadi solusi dua masalah sekaligus, mengisi kekosongan Marcelino Ferdinand di lini tengah dan memberikan kedalaman skuad untuk pos bek kanan yang ditinggal Kevin Dick. 1. Bisa main di berbagai posisi. Salah satu keunggulan utama Dean James adalah kemampuannya bermain di berbagai posisi. Meski berposisi asli sebagai bek kiri, Dean James telah memainkan peran di 4 posisi berbeda, yakni bek kiri, gelandang sayap kiri, winger kiri, bahkan winger kanan. Kemampuan ini memberikan fleksibilitas taktis sebagai timnas Indonesia. Dalam situasi darurat atau saat pergantian strategi, Dean James bisa menjadi solusi di beberapa lini sekaligus. Ini tentu menguntungkan dalam pertandingan-pertandingan penting yang membutuhkan adaptasi cepat terhadap kondisi lapangan. 2. Jago free kick.
Hadirnya Dean James membuat skuad Garuda punya tambahan eksekutor tendangan bebas yang andal. Ia sempat menyumbang 1 gol lewat tendangan bebas saat membantu timnya Go Ahead Eagles menghancurkan tim Calvin Verdon NEC di Cimagan dengan skor 5-0 di Eredivisie pada 7 Desember 2024 lalu. Saat ini, eksekutor pasti soal tendangan bebas di timnas Indonesia biasanya hanya diambil oleh Tom Hai dan Calvin Verdon. 3. Lincah, cepat, dan ofensif. Sebagai back sayap, Dean James merupakan tipikal pemain yang cepat dan lincah. Dikutip dari Football, musim ini ia mampu melakukan 9 kali dribble sukses dengan persentase dribble sukses 47,4%. Ia juga rutin membantu penyerangan dengan 24 kali menguasai bola di kotak penalti lawan sepanjang Eredivisie 2024-2025. Kemampuan ofensifnya juga cukup baik dengan total melepaskan 35 kali umpan kunci dan 2 diantaranya menjadi assist. Dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi, keahlian tendangan bebas, dan gaya bermain ofensif yang cepat dan lincah, Dean James bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Selain ucapan datang ke Indonesia, Misil Girls dan Jay Itzels nampaknya akan berlabuh di klub yang sama pada musim depan. Sebagaimana diketahui, keduanya akan segera menjalani TC bersama timnas Indonesia di Bali. Namun, jelang agenda penting tersebut, kabar ketertarikan klub Serie A Italia Bologna terhadap pemain keturunan timnas Indonesia mencuat. Bahkan, menurut rumor yang berkembang, Bologna sudah menjalin komunikasi tak resmi dengan pihak agen sang pemain. Sebelumnya, Bologna sendiri juga tertarik mendatangkan sosok Jay Itzels. Keseriusan klub yang baru saja menjuarai Coppa Italia itu tak berdasarkan demi kepentingan bisnis semata. Sebab performa Jay Itzels saat ini juga kian luar biasa bersama Venezia. Bahkan, pihak manajemen Bologna dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan kapten Venezia tersebut. Jika Bologna bisa menuntaskan transfer kedua pemain belakang timnas Indonesia tersebut, bukan tak mungkin duet bek tengah beraroma Indonesia akan tersaji di klub tersebut musim depan. Hal ini tak hanya berdampak positif bagi Bologna, melainkan juga bisa berdampak positif bagi timnas Indonesia. Tentunya dengan seringnya kedua pemain tersebut bermain bersama, bisa kian menumbuhkan chemistry antar pemain, khususnya di sektor bek tengah yang menjadi sektor krusial di lini pertahanan. Seperti yang diketahui, performa Misil Girls di timnas Indonesia memang kerap dikritik karena belum bisa menyamai performa trio bek tengah skuad Garuda, yakni Jay Itzels, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Namun, dengan adanya peluang bermain bersama Jay Itzels, kemungkinan besar hal ini bisa membuat chemistry kedua pemain kian tumbuh.